Al-qismus ats-tsani al-amaratu al-mutawassithah. Tanda-tanda hari kiamat yang pertengahan. Maksudnya apa? Wa hiya allati dhaharat wa lam tanqadi bal tatazayadu wa takthuru wa hiya katsiratun jiddan. Yaitu tanda-tanda hari kiamat yang telah nampak atau yang sedang nampak, belum berakhir, bahkan senantiasa bertambah, semakin banyak. Dan tanda-tanda hari kiamat jenis yang ini sangat banyak sekali yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Minha, diantaranya adalah antanidal amatu rabbataha, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, hadis yang terkenal dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat itu akan terjadi. Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya juga tidak tahu. Jibril tidak tahu. Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu. Fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka di sini kemudian Rasulullah SAW mengabarkan di antara tanda-tandanya adalah antalidal amatu rabbataha. Manakala seorang hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya, baik dia wanita maupun laki-laki, melahirkan anak yang kemudian menjadi tuannya. Ada dua tafsiran para ulama terkait makna hadis ini. Yang pertama, maknanya adalah nanti di akhir zaman akan terjadi banyak sekali jihad yang syar'i, sehingga memunculkan banyak tawanan wanita yang kemudian itu menjadi hamba sahaya. Kemudian mereka hamil dan melahirkan anak. Anak ini mewarisi apa yang dimiliki oleh bapaknya. Salah satu yang dimiliki oleh bapaknya adalah hamba sahaya ini. Maka otomatis si anak ini menjadi tuan bagi ibunya sendiri, ibu kandungnya, ibu yang telah melahirkannya. Ini kata para ulama gambaran bahwasanya nanti di akhir zaman itu banyak sekali hamba sahaya. Ya, namun syariat kita, ya ini patut untuk digarisbawahi, sangat menekankan untuk memerdekakan hamba sahaya. Itu sebabnya dalam beberapa kafarah, itu kafarahnya adalah membebaskan hamba sahaya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini yang rajih. Ini adalah gambaran bahwasanya begitu banyaknya anak-anak yang durhaka kepada ibunya, kepada orang tuanya, sehingga sampai-sampai menjadikan ibunya atau orang tuanya itu seperti hamba sahaya, seperti budak. Makna ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini yang rajih karena dia bersesuaian dengan lanjutan hadis ini. Kelanjutan hadis ini menyebutkan wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda berikutnya adalah manakala engkau melihat orang-orang Arab di padang pasir, di pedalaman yang mereka adalah orang-orang miskin, tidak memiliki harta, mereka adalah penggembala, tidak beralaskan kaki, bahkan tidak memiliki pakaian. Tiba-tiba Allah bukakan dunia untuk mereka. Ya, mereka tiba-tiba saja menjadi orang-orang yang kaya raya. Saking kayanya mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Mereka memiliki kuasa, memiliki uang dan harta. Ini cocok dengan antalidal amatu rabbataha, bersesuaian ya, kondisinya. Itu yang menyebabkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menguatkan antalidal amatu rabbataha, maksudnya adalah banyaknya anak yang durhaka kepada ibunya, orang tuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi dan sedang terjadi, dan kita menyaksikan banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, banyak manusia yang tiba-tiba kaya mendadak sampai-sampai membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Mereka berlomba-lomba membangun siapa yang paling tinggi bangunannya. Kemudian di antara tanda hari kiamat yang masuk dalam kategori ini adalah khuruju dajjalin 30 yad'una an-nubuwwata. Munculnya sekitar 30 pendusta besar Dajjal yang mengaku sebagai nabi. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, hadis riwayat Al-Bukhari. La taqumus sa'atu hatta yub'atsu dajjaluna kadzabun. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti bangkit atau muncul sekitar 30 dajjal, pendusta. Dajjal di sini maksudnya pendusta besar. Qariban min 30, mendekati jumlah 30. Sekitar 30 pendusta besar. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Mereka semua mengaku utusan Allah. Namun ingat, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah aku, kata Rasulullah SAW. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadis Thauban, Nabi SAW menyebutkan, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun. Sesungguhnya akan
muncul di tengah-tengah umatku 30 pendusta besar. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Mereka semua mengaku nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sementara aku adalah penutup segenap para nabi dan tidak ada lagi nabi sepeninggal aku, kata Rasulullah SAW. Ini sudah terjadi, bahkan sudah muncul di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Musailimah al-Kadzdzab itu di masa hidupnya Rasulullah SAW, di akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah SAW, dia sudah muncul dan mengaku sebagai nabi. Ada beberapa juga disebutkan oleh para ulama, beberapa nama mereka mengaku sebagai nabi. Bahkan ada wanita namanya Sajah, dia mengaku sebagai nabi, dan Sajah ini menikah dengan Musailimah al-Kadzdzab, nabi pendusta menikahi nabi pendusta yang lain. Namun konon Sajah ini bertobat, akhirnya dia masuk Islam kembali. Ada nama yang lain, Al-Mukhtar Al-Thaqafi, ini disebutkan beberapa namanya oleh para ulama dalam sejarah. Intinya ini adalah jenis atau tanda-tanda hari kiamat yang telah terjadi atau sedang terjadi dan akan terus terjadi. Dan di zaman kita banyak yang kita temukan ya, yang mengaku sebagai nabi. Ada yang terus terang mengaku sebagai nabi, ada yang tidak terus terang, tapi jelas-jelas kalau seperti itu dia mengaku nabi. Wa minha inhisarul furat an jabalin min dhahab. Di antara tanda hari kiamat yang masuk kategori ini adalah inhisaru al-furat. Ketika mengeringnya sungai Al-Furat, sungai Efrat, sungai Furat, kemudian dia memunculkan gunung emas. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yahsir al-furatu an jabalin min dhahab. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti sungai Efrat itu akan mengering dan memunculkan gunung emas. Yaqtatilun nasu alaihi. Manusia kemudian saling berebut, berperang, memperebutkan gunung emas tersebut. Fayuqtanu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Ada 100 orang yang berperang, 99 tewas. Wa yaqulu kullu rajulin minhum. Kemudian setiap laki-laki yang 100 yang berperang ini, mereka mengatakan, la'alli akunu ana alladhi anju. Boleh jadi satu orang laki-laki yang selamat, boleh jadi aku ini orangnya. Bayangkan manusia begitu tamaknya di akhir zaman, sampai-sampai mereka berani mengambil resiko yang luar biasa. 1 banding 99 tewas semua, hanya satu yang akan bertahan hidup. 100 orang ini masing-masing mereka mengatakan boleh jadi saya yang satu itu. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada yang menarik dari hadis ini, salah seorang perawi yang bernama Suhail bin Abi Saleh, dia salah seorang perawi hadis ini. Bapaknya menasihati, in ra'aitahu fala taqrabannahu. Kalau engkau mengalami zaman tersebut, engkau melihat sungai Efrat itu memunculkan gunung emas, jangan sekali-kali dekat wahai anakku. Ini nasihat dari bapaknya. Ini sekaligus dalil yang menunjukkan bahwasanya para salaf, teladan kita, panutan kita, mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk menjauhi fitnah. Ini adalah termasuk salah satu fitnah terbesar umat ini, yaitu fitnah harta. Gunung emas diperebutkan. Bahkan mereka tidak peduli, ada resiko mereka akan mati dan tidak mendapatkan emas tersebut. Namun mereka tidak peduli, saking tamaknya manusia di akhir zaman. Namun prinsip yang diajarkan kepada kita adalah jauhi fitnah, jauhi. Kalau mau selamat, jauhi fitnah.